Inilah 3 hal yang membuat karakter tokoh kamu nggak konsisten. Video ini dipersembahkan oleh penerbit Ujward Media. Mari bergaya dengan karya. Teman-teman, inkonsistensi karakter itu sering menjadi masalah bagi penulis termasuk aku gitu. Gak memungkiri, aku juga sering nulis dan karakternya pun sering berubah-ubah gitu. Dan ketika diamati, memang banyak sekali faktor yang bisa membuat itu. Kali ini aku bakal bahas itu, tapi pastikan kamu sudah subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasinya supaya ketika aku update, kalian bisa langsung nonton. Teman-teman, inkonsistensi itu termasuk ke dalam plot hole atau lubang plot gitu, plot yang berlubang-lubang gitu, atau sesuatu yang gak masuk akal, logikanya gak dapet gitu. Ini termasuk kesalahan juga dalam penulisan karya novel misalkan, atau misalkan film biasanya ya, yang menceritakan tentang inkonsistensi karakter tokoh gitu. Di sini aku akan menyebutkan 3 hal yang bisa membuat karakter tokohmu inkonsisten. Jadi kayak nggak konsisten. Yang pertama, tokohnya terlalu banyak. Ya, jadi ketika kamu menulis novel, semuanya disebutin ya. Dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru gitu kan. Terus bapak kantin, ibu kantin, KB disebut gitu. Nah, memang di novel itu biasanya banyak ya tokoh-tokohnya, tapi kita juga tetap memasukkan tokoh-tokoh yang mendukung cerita juga gitu. Jangan sampai yang nggak ngedukung pun dimasukin gitu loh. Ini yang sering salah gitu. Si ini dimasukin nih tokoh ini, tapi di akhir-akhir menuju ending enggak disebutkan lagi. Nah, buat apa kalau kayak gitu kan? Kasihan kan tokohnya kalau kayak gitu. Tokohnya nanti sakit hati gitu kan. Yang lain di ending itu pada dipanggil, pada punya cerita sendiri. Si ini nggak dipanggil lagi, menghilang entah kemana gitu. Dikatakan meninggal juga nggak ada. Nah, ini yang sering terjadi. Akhirnya kita pusing sendiri buat bikin karakter tokoh gitu. Oh, karakter tokoh yang satu ini kayak gini. Karena terlalu banyak tokoh, jadinya kayak tertukar. Atau misalkan jadinya kayak nggak kuat, kaku gitu loh, ngambang. Nah, hal semacam itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kamu bikin novel, pastikan tokoh-tokoh kamu itu berguna buat kelangsungan cerita kamu. Jangan sampai hanya tokoh tempelan atau tokoh-tokoh yang memang nggak ada gunanya gitu loh. Mending kamu masukkan tokoh-tokoh yang nantinya akan membantu di plot cerita kamu gitu. Kedua, biasanya inkonsistensi itu gara-gara penulis nggak kenal sama tokoh sendiri ya. Jadi emang tokoh itu udah harus kayak anak sendiri ya, harus dikenali karakternya kayak gimana, kesukaannya kayak gimana, masalahnya apa, kegelisahannya apa, topengnya kayak gimana gitu. Jadi emang itu yang akan bikin karakter kamu kuat, karakter di novel kamu itu konsisten dari awal sampai akhir. Ketika ada perubahan-perubahan pun kamu tahu, oh ini berubah karena ini gitu. Jadi apa ya, hal-hal semacam ini kadang-kala nggak diperhatikan gitu. Padahal karakter tokoh itu ya harus kayak makhluk hidup. Emang makhluk hidup kan dalam ceritanya. Tapi maksud aku ketika kita menghadapi si tokoh ini, kita itu harus seolah-olah kenal dia, seolah-olah dia itu hidup ngobrol sama kita gitu loh. Karena banyak tokoh-tokoh yang kayak mati gitu, padahal di ceritanya kan hidup, tapi rasanya mati, nggak hidup gitu, nggak berkarakter, gara-gara memang si penulisnya nggak kenal tokohnya gitu. Si penulis asal nulis aja gitu, asal oh ya udah tokohnya si ini, namanya si ini, tujuannya ini, tapi dia itu nggak kenal secara mendalam gitu loh. Ini juga penting supaya nanti karaktermu konsisten gitu. Kalau kamu misalkan nggak kenal, apalagi pembaca gitu ya, penulisnya aja nggak kenal apalagi pembacanya gitu ya, gitu. Hal itu yang akan membuat karakter kamu itu nggak banget gitu, nggak banget. Yang ketiga, penulis tidak tahu dengan latar belakang si tokoh ya. Ini penting. Aku kalau nulis novel suka mikirin latar belakangnya sih, jujur. Kayak misalkan si tokoh ini tuh pemarah, latar belakangnya itu kenapa bisa seperti itu penting kalau menurut aku. Latar belakang bisa membuat orang lain simpati, pembaca itu jadi oh jadi kayak gini gitu. Nggak ujuk-ujuk pemarah ya udah pemarah gitu, enggak. Tapi biasanya aku selalu nunjukin oh di masa lalunya kayak gini, oh di masa waktu misalkan teh zaman sama orang tuanya kayak gini, oh di lingkungan sekolahnya waktu kecil kayak gini. Ini penting, apalagi aku nulisnya thriller dan misteri. Itu kadang-kadang suka
butuh ya, butuh tentang latar belakang tokoh gitu. Kenapa sih dia bisa membunuh? Nah, ini kan hubungannya dengan latar belakang tokoh. Kalau misalkan kita nggak tahu latar belakangnya, bisa jadi kedepannya nanti tokohnya jadi berubah-ubah gitu, karena nggak kuat pondasinya gitu. So, menurut aku ini penting banget untuk kalian ketahui, karena dengan mengetahui hal tersebut, tokoh-tokoh kamu berkemungkinan besar tetap konsisten dalam jalannya masing-masing gitu. Nggak inkonsistensi, nggak gaje gitu ya. Nggak jelas gitu, nggak gaje gitu. Jadinya punya porsi masing-masing. Tokoh ini udah punya porsi, konsisten gitu. Dan perlu diketahui bahwa pengurusan tokoh ini emang nggak mudah gitu. Makanya kita harus dengan rinci. Meskipun kita udah kenal pun, kita harus tulis lagi karakternya, kebiasaannya, karena memang kadang-kadang kita sebagai manusia itu lupa dan nggak selalu ingat gitu loh. Nah teman-teman, itulah 3 hal yang bisa menyebabkan karakter tokoh kamu itu nggak konsisten atau inkonsisten gitu loh. Pastikan kamu tidak memasukkan tokoh terlalu banyak, pastikan kamu mengenal tokoh kamu dari luar dan dalamnya, pastikan kamu juga mengetahui latar belakang si tokoh. Nah, itu saja video aku kali ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir dan salam literasi.